Kembali lagi bersama saya Wahyu Dani dalam segmen Earning Reports program Closing Bell. Masih bersama saya Pak Niko Kanter, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk. Pak, tadi Anda menjelaskan soal EV battery, ekosistem EV battery di Indonesia, Pak. Apa sih Pak yang sudah dilakukan Antam terhadap untuk mendukung EV battery yang memang menjadi program pemerintah ini, Pak? Oke, terima kasih ya Pak Wahyu. Memang EV battery sebenarnya tahun lalu tuh kita betul-betul gencar untuk mengejar target-target yang kita sudah canangkan. Jadi memang pada bulan April tahun 2022 kita menandatangani framework agreement dengan CBL dan LG. CBL itu dari China. LG itu Kalau Korea, LG ya, Pak, itu ya? dari Korea. Iya. Jadi kita tanda tangan framework agreement ya. Nah, dari kedua ini yang kita sudah follow up. Jadi Antam tuh harus spin off ya, karena kita punya IUP itu kan besar ya. Jadi kita yang mengkhususkan, kita mengalokasikan yang di Halmahera Timur. Nah ini aset kita harus spin off supaya menjadi entity subsidiary dari Antam. Nah ini yang kita kerjasamakan dengan CBL. Itu kita alhamdulillah pada tanggal 16 Januari kita sudah menandatangani CSPA. Jadi Condition Sale Purchase Agreement dengan CBL. Nah, kemudian itu juga dilanjutkan dengan penandatanganan, karena ini kan di hulunya ya kita tuh supplying nikelnya kepada mereka JV yang bangun ini. smelternya gitu, Pak. Mereka yang akan harus bangun smelter. Tapi karena ini kan ekosistem ini selain di hulu, kita juga harus menandatangani. Kemarin di bulan Mei tanggal 6 kita menandatangani CSPA buat FHT. FHT ini adalah industrial park. Nanti yang akan dibangunnya smelter dan HPAL. Jadi HPAL itu bahan baterai itu, Pak, ya? Sama, bahan baterai yang buat bahan baku dari nickel base untuk baterai. Nah ini udah, jadi dua sudah ada. Nah kita tentunya nanti kita harapkan kita bisa tutup. Jadi yang CSPA ini kita mentargetkan di bulan Oktober 2023 ini harus sudah ada long stop date. Jadi udah terjadi harus transaksi daripada ini, udah finalisasi. Jadi approval dari ODI atau pemerintah Cina untuk investasi di Indonesia harus didapatkan. Dan semua kondisi-kondisi lain terkait dengan joint venture yang turunan daripada ini. Kan ini kan nanti hulunya ada industrial park untuk bangun smelter ada. Kemudian nanti JV daripada masing-masing smelter ataupun HPAL, kemudian precursor sampai kepada baterai cells. Ini berarti bentuk ekosistem dari hulu ke hilir sampai ke hilir, sampai ke baterai cells dan juga recyclingnya. Berapa Pak kira-kira investasi yang ditargetkan, investasi Pak? daripada ini range sekitar 6 billion US dollars. Dan itu semua dikeluarkan oleh investor asing itu, Pak? Antam kita harus ikut berkontribusi dong. Berapa persen tuh, Pak? Jadi kan kalau dilihat kan masing-masing ya, kalau kita lihat di hulunya nanti kita akan memiliki 51%. Mereka memastikan supply-nya itu dengan memiliki 49%. Majority tetap Antam. Konsolidasi tetap ada di Antam. Itu di hulunya. Nanti di FHT-nya nanti komposisi akan berbeda karena mereka yang memiliki teknologi dan mereka yang mungkin lebih memiliki modalnya, mereka akan lebih tinggi presentasinya. Tapi Antam akan memakai hasil daripada kita punya spin off tadi untuk dijadikan equity kita ke dalam proses JV berikutnya. Wah, ini menarik. Berarti ini akan menjadi lini bisnis baru Antam, ya? Ini akan menjadi yang pertama di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Kalau sampai selesai dibangunnya EV battery cells ini. Itu di Halmahera, Pak? Semua, Pak? Nah, ini semua, jadi pembangunan sampai di precursor itu direncanakan di Halmahera. Tapi untuk bahan-bahan finalnya itu masih akan dibicarakan di dalam JV kita setelah kita finalisasi joint venture kita di sana. Oke, Pak, itu spin off itu maksudnya nanti ada anak usaha baru ya, Pak, yang hasil joint venture itu gimana? Betul. Jadi di spin off itu kita sudah mendapatkan approval dari RUPS luar biasa waktu di bulan Agustus lalu, karena Antam IUP-nya kan besar. Jadi karena kita hanya akan mengalokasikan yang ada di Halmahera Timur, kita harus spin off supaya anak usaha ini atau yang kita sebut SDA ini dia yang akan memiliki
wilayah ini. Nah, ini yang dikerjasamakan dengan JV CDL, tadi Pak ya? JV tadi. Oh. Gitu. Kan kalau nggak Antam kan nanti berpengaruh kepada wilayah kita di yang lain-lain. Pak, kira-kira kapan ini akan kejadian dari hulu ke hilir ini Pak, menurut rencananya Pak? Kalau kita lihat kan kita sudah masuk ke dalam tahap kedua joint venture-nya. Nanti kita harapkan nanti setelah long stop date itu akan ada target feasibility study daripada JV-JV yang berikutnya. Kan ini juga memang membutuhkan waktu. Jadi kita ada target konversi yang dicanangkan oleh pemerintah untuk paling tidak mencapai 70% nikel kontennya harus terjadi di tahun 2027. Kan ini kan perlu waktu ya, akan 2 tahun lebih membangun smelter dan kemudian akhirnya sampai kepada precursor dan battery cells-nya. Ini menarik, berarti ke depan Pak, Antam itu bukan perusahaan tambang ya Pak? Jadi akan menjadi perusahaan hilir yang ya. itu memang begitu Pak gambaran ke depan itu Pak, berarti Pak? Kita tetap akan menjadi perusahaan tambang, tapi tentunya kita harus belajar juga teknologi daripada bagaimana smelter itu dan juga kan namanya harus ada transfer of teknologi. Yang teknologi sekarang memang banyak itu di Cina, ya tentunya nantinya saya harapkan orang Antam itu tidak hanya belajar teknologi mengenai pembangunan HPAL atau apa, bahkan precursor sampai kepada baterai cells-nya. Yang memang mereka yang memiliki itu adalah, ini CBL untuk informasi Pak Wahyu, ini adalah the biggest EV battery producers in the world. Nomor 1 di dunia. Gitu kira-kira Pak. Pak, kalau dari visi Bapak nih Pak, gambarannya ke depan itu Bapak pengen Antam seperti apa sih Pak kalau melihat tadi itu? Saya kalau melihat Antam ini kan saya mau ada banyak yang saya ingin melakukan perubahan transformasi. Pertama tentunya saya mau Antam ini menjadi BUMN dan orang-orang ini lebih memiliki budaya yang selalu mau men-challenge dan selalu memiliki continuous improvement mindset. Ya. Tapi yang lebih itu adalah harus terbuka dan harus berani menyampaikan kritik ataupun juga hal-hal yang membangun untuk membuat Antam menjadi lebih baik. Itu pertama. Kedua, saya mau melihat Antam itu bisa mengoptimalisasikan value-nya daripada resources kita. Jadi kita tuh harus unlock potensi-potensi yang dimiliki Antam. Karena kita sebagai BUMN diberikan privilege oleh pemerintah sebagai perusahaan mineral. Tapi tidak hanya kita kita memiliki ini, kita harus mengoptimalkan value-nya itu bukan hanya dia sebagai resources saja ataupun sebagai reserve, tapi kita nantinya juga bisa maju sampai ke hilirisasi. Dan ini kan yang memang sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi itu yang saya mau lihat, Antam ini menjadi besar, tidak hanya sebagai pemain yang memang khusus di bidang upstream-nya saja, tapi masuk juga ke hilirisasi. Belajar juga teknologinya dari semua mereka negara-negara yang memang bisa dan menjadi teknologi expert di bidangnya. Jadi that's what I want to see Antam. Jadi kita bisa melihat Antam jadi besar. Apalagi Anda dari perusahaan swasta pengen juga melihat bagaimana ada perubahan di Antam ya Pak? Oh ya, ya itu sih semua juga. Saya kalau lihat juga kita punya pimpinan kan, menteri kita juga, menteri BUMN juga kan orang dari swasta. Jadi ya saya sih melihat swastanya itu mungkin bukan karena lebih baik, tapi lebih mungkin karena swasta itu di dalam hal pengambilan keputusan bisa lebih cepat. Betul. Kalau di BUMN kan memang banyak sekali batasan-batasan yang membuat kita kadang-kadang terjebak di dalam prosesnya aja itu untuk decision making. Ya mudah-mudahan kita bisa lebih cepat dan ada perubahan buat Antam sehingga kita menjadi the big player bukan hanya di hulu tapi juga di hilir nantinya. Pak Niko, ada rencana pemerintah untuk melarang ekspor bauksit Pak di Juni ini Pak. Ini pasti akan berpengaruh juga pada Antam karena salah satu lini bisnisnya adalah tambang bauksit Pak. Bagaimana Bapak melihat dan apa rencana Antam untuk mengantisipasi ini Pak? Terima kasih lagi Pak Wahyu. Memang kalau kita lihat ini larangan ekspor ini kan memang tentunya akan berdampak buat Antam, tapi kita melihat buat longer term-nya apa yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya itu untuk kebaikan Indonesia. Karena kita juga nggak mau selalu bahan baku atau bahan mentah itu kita ekspor. Jadi seyogyanya memang Indonesia harus banyak membangun
smelter untuk memproses boksit. Jadi itu yang juga kita harus support. Nah tentunya apa yang akan dilakukan Antam? Saya mesti proaktif nih, datang misalnya kita melihat kemana aja, siapa negara apapun juga, kalau apakah itu Cina atau siapapun yang bisa membangun smelter. Partner ya Pak? Partner, mitra yang strategis tentunya saya mau adalah apa? Supaya mereka juga mau melihat bahwa resources yang kita miliki ini adalah untuk keuntungan bersama. Terutama value added-nya, nilai tambahnya akan muncul, akan timbul di Indonesia. Jadi makanya mesti rajin-rajin membuka diri, mengajak mitra yang strategis untuk membangun smelter. Dan ini sudah dilakukan oleh Anda Pak? Sudah. Saya insya Allah nih mungkin dalam waktu dekat ini akan juga menjajaki ya Pak? Cina, menjajaki beberapa potensi mitra strategis. Iya, Pak. Kalau ngomong soal smelter boksit, itu Antam kira-kira itu visible ya Pak untuk dibangun ya Pak ya di Indonesia Pak ya? Semua. Karena gini, ingat ya, nikel itu kan kita, ya kalau kita lihat di kelas 2-nya kita ketinggalan kan sebenarnya. Kalau lihat kan Singsan lebih cepat, Virtue Dragon lebih cepat, Antam masih aja dengan kita punya andalan ferronikel atau apa. Dan kita tentunya memang dengan JV yang akan kita lakukan ya insya Allah ini akan kita capai juga. Tapi kalau bauxite, ya kalau kita bisa lakukan di awal, kenapa tidak? Pak, kalau banyak orang yang bilang, kenapa hilirisasi itu Cina terus gitu Pak? Mungkin Bapak bisa menjawab Pak secara apa mereka memang yang punya duit dan punya komitmen gitu Pak dibandingkan negara-negara lain untuk saat ini gitu Pak? Kalau saya ya, ini Pak. pendapat pribadi ya, saya melihat Cina ini mereka juga bukan hanya R&D-nya. Kalau dilihat budget research and development di Cina, semuanya mereka tuh besar sekali. Dan mereka mau belajar dari apa yang sudah ada. Itu pertama. Kedua, mereka tuh lebih berani dan mereka mengambil risiko gitu Pak ya? Mengambil risikonya. Oke. Cepat karena mereka melihat mungkin marketnya, mereka nggak perlu memikirkan marketnya apa, because they can take it. Apapun yang diproduksikan dia akan bisa ambil. Jadi di situ. Kemudian juga mereka teknologi itu kan terus improve. Dan dari sisi biaya kalau kita lihat capitalnya mereka terus bisa melakukan efisiensi. Sehingga itulah yang membuat kalau di bidang di smelter atau apa kepentok-pentok akhirnya lihat ya the Chinese technology yang ada. Oke. Dan ini bukan ada anggapan yang bilang bahwa ini menguntungkan China, hilirisasi ini mungkin tidak benar juga Pak. Kita pasti mendapatkan itunya juga dong, mendapatkan manfaatnya juga kan Pak? Ya harus, saya juga nggak mau. Maka dalam negosiasinya, negosiasinya tough. Oke. Saya mesti sampaikan ke Pak Wahyu bahwa negotiation ini it's a long negotiation dan kita juga nggak boleh hanya mengikuti kemauan mereka. Namanya juga kalau investor juga akan mencoba mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi kita juga harus pinter-pinter lah ya untuk bisa mengambil bernegosiasi sehingga kita mendapatkan benefit yang menguntungkan kedua belah pihak. Iya. Gitu. Pasti Bapak tetap nggak mau dong, misal kerjasama malah menguntungkan satu pihak, harus ada win-win ya Pak ya? Ya betul, okay. Itulah. Pak Niko, ini satu pertanyaan terakhir Pak untuk pemirsa CNBC Indonesia dan juga para investor-investor Pak ke depan. Bagaimana Bapak bisa meyakinkan bahwa Antam itu ke depan kinerjanya akan terus positif ya Pak ya, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga mereka tetap nyaman untuk berinvestasi di saham Antam terutama Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Ya. Kalau dari saya sih ya mungkin pertama saya harus bisa membuktikan kepada para investor bahwa Antam ini juga di dalam menciptakan suatu joint venture, this is actually benefiting for both. Jadi bermanfaat buat kedua mitra. Saya cuma khawatir kadang-kadang ada persepsi bahwa BUMN itu selalu maunya menang. Ini enggak. Ya, ini kita rubah bahwa kita akan juga melihat apa yang menjadi kebutuhan atau apa yang diinginkan oleh mitra. Jadi we stand equal. Jadi itu pertama yang saya sampaikan. Kedua, terkait dengan kepastian hukum dan biasa itu menjadi isu oleh para investor. Nah, ini juga kita bisa tunjukkan bahwa pemerintah kita kan juga selalu melakukan juga terobosan-terobosan sehingga memberikan kenyamanan
conducive environment buat investor. Jadi terkait dengan non-technical risk seperti pengadaan lahan, kemudian kepastian hukum. Nah, itu kita juga buat sedemikian rupa sehingga mereka merasa bahwa jaminan untuk return on investment-nya itu akan juga dilindungi oleh aturan dan hukum. Jadi walaupun kita BUMN, kita juga tidak semena-mena untuk mempengaruhi pemerintah untuk memberikan keuntungan sepihak. Dan ini terlihat dengan bagaimana negara-negara melihat Indonesia begitu maju dalam kondisi yang sekarang ini. Pak, untuk pemegang saham tetap ya Pak, pegang ANTM itu tetap berprospek untuk ke depan ya Pak ya? Iya dong, kalau itu sih pasti ya mestinya kepercayaan dari masyarakat dan investor itu saya harapkan tentunya akan meningkat dan ini akan membuat Antam dan juga tentunya saham Antam itu akan terus berprospek ya Pak, positif ya Pak? Positif ya. Oh, oke. Makasih Pak Niko. Terima kasih menarik Pak sekali. Wahyu, makasih ya. Demikian pemirsa hasil perbincangan saya yang sangat seru dengan Niko Kanter, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk, dan kita sudah mengulas bagaimana prospek Antam ke depan dan bisnisnya ke depan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa bersama saya Wahyu Daniel dalam Earning Reports Closing Bell CNBC Indonesia Beyond Business.